Bayangkan hidup dalam dunia di mana satu tombol bisa mengakhiri seluruh umat manusia. Itulah Perang Dingin. Dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak berperang secara langsung. Tapi keduanya menyiapkan senjata paling mematikan sepanjang sejarah, bom nuklir. Perang ini tak terlihat tapi terasa. Dalam propaganda, dalam perlombaan luar angkasa, dan dalam ketakutan global. Inilah kisah dunia saat dua ideologi bertarung habis-habisan tanpa saling tembak. Bab 1, Awal mula Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia seharusnya damai. Tapi justru muncul dua kekuatan baru, Amerika Serikat dengan kapitalismenya, dan Uni Soviet dengan komunismenya. Mereka awalnya sekutu. Tapi begitu Hitler kalah, keduanya mulai saling curiga. Tahun 1947, Presiden Truman mengeluarkan doktrin Truman, Amerika akan mendukung negara manapun yang melawan komunisme. Uni Soviet merespons dengan memperkuat kontrol di Eropa Timur. Negara-negara seperti Polandia, Hungaria, Rumania, semuanya berada di bawah bayang-bayang Kremlin. Dunia sedang menuju perang, yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Bab 2, Dunia terbelah dua. Dunia akhirnya terbagi dua, blok Barat dan blok Timur. Amerika memimpin NATO, 1949. Uni Soviet membalas dengan Pakta Warsawa, 1955. Salah satu simbol paling kuat dari perpecahan ini adalah kota Berlin. Berlin dibelah dua, Barat dengan demokrasi dan ekonomi terbuka, Timur dengan sistem komunis tertutup. Tahun 1961, Uni Soviet membangun tembok Berlin, dinding raksasa yang bukan hanya memisahkan kota, tapi juga dunia. Bab 3, Ketegangan memuncak, krisis rudal Kuba. Tahun 1962, dunia berada di ujung kehancuran. Uni Soviet diam-diam menempatkan rudal nuklir di Kuba, negara yang hanya berjarak 150 km dari Amerika Serikat. Amerika menanggapinya dengan blokade laut dan ultimatum, tarik rudal itu, atau kita perang. Selama 13 hari, dunia tegang. Bom nuklir siap diluncurkan dari kedua sisi. Tapi akhirnya, diplomasi menang. Khrushchev menarik rudalnya, dan Kennedy berjanji tak menyerang Kuba. Dunia selamat, untuk sementara. Bab 4, Perang Proksi dan Perang Rahasia. Karena tak bisa bertarung langsung, Amerika dan Soviet berperang melalui negara lain. Perang Korea, Perang Vietnam, invasi Soviet ke Afghanistan semuanya bagian dari strategi tidak langsung. Ini disebut proxy war, perang lewat perantara. Sementara itu, agen-agen rahasia seperti CIA, Amerika, dan KGB, Soviet, bekerja di balik layar. Mereka menggulingkan pemerintahan, menyusup ke negara lain, menyebar propaganda, bahkan membunuh. Dunia jadi panggung bayangan bagi dua kekuatan besar yang tak pernah benar-benar tidur. Bab 5, Akhir yang tak megah. Tahun 1980-an, ekonomi Uni Soviet mulai lumpuh. Amerika Serikat di bawah Ronald Reagan mempercepat perlombaan senjata, membuat Soviet kian tertinggal. Lalu muncul sosok reformis, Mikhail Gorbachev. Ia memperkenalkan glasnost, keterbukaan, dan perestroika, restrukturisasi. Tapi bukannya menyelamatkan sistem, reformasi ini justru mempercepat kehancuran. Rakyat memberontak. Negara-negara satelit melepaskan diri. Tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Tanpa tembakan, tanpa perang besar. Perang Dingin pun berakhir. Perang Dingin tidak menghasilkan pahlawan, tapi menyisakan pelajaran. Bahwa perang tidak selalu tentang peluru dan darah. Tapi juga tentang ideologi, propaganda, dan rasa takut. Dunia berubah selamanya. Dan meski kini Uni Soviet telah tiada, bayang-bayang Perang Dingin masih terasa hingga hari ini. Di Ukraina, di Taiwan, di dunia maya. Karena satu hal yang pasti. Perang Dingin memang usai, tapi ketegangan belum tentu.